Ya, saya prepare dulu sebentar. Iya Pak, dipersiapkan dulu nggak apa-apa. Silakan. Eh, ya, oke baik, udah kelihatan ya. Eh, Hmm. mohon Iya Pak, maaf Pak silakan Seno, Pak. ini Iya. pertemuan terakhir atau masih satu pertemuan lagi? Masih masih ada Pak, masih ada lagi. Besok Oh, kita ujian mulai tanggal 25 Pak. ujian Tanggal mulai 25. tanggal 25, berarti kita masih Iya, ada satu masih pertemuan ya. Jadi satu pertemuan lagi. Iya. rencananya Double nanti nih untuk rencananya. pertemuan terakhir kita di minggu depan berarti terakhir ya. Iya, iya Pak. Iya. Eh, nanti kan coba kita review dulu dari awal sampai akhir ya. Ini Ya, ya ini Pak. materi terakhir ya Pak. Kita coba Oke. padatkan karena minggu kemarin Ya, kita nggak sempat ya. oke. Oke, Silakan baik. Pak. Terima kasih. Oke. eh untuk hari ini materi kita kita gabungkan sebetulnya ini untuk pertemuan ke-12 dan 13 ya. Itu mengenai pengelolaan data permintaan darah ya. Jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita mulai dari bagaimana kita mempersiapkan darahnya, mempersiapkan donornya, mempersiapkan jadwal sampai dengan darah itu diproses di laboratorium sampai darah itu nanti siap untuk didistribusikan. Ya. Nah, proses selanjutnya adalah kita akan melakukan pengolahan data permintaan darah melalui aplikasi Sidoni ini. Di mana pada aplikasi Sidoni ini permintaan darah dari rumah sakit itu sudah tidak dilakukan lagi dengan cara manual. Dalam artian permintaan darahnya itu by phone, kemudian membuat secara tertulis, secara manual. Eh, Tapi kita sudah menggunakan sebuah aplikasi, dan aplikasi ini juga terintegrasi dengan donor, terintegrasi dengan lab, terintegrasi pula nanti dengan sistem yang ada di rumah sakit. Jika memang dimungkinkan untuk dikoneksikan. Artinya kalau memang di sisi rumah sakitnya juga tidak memiliki sistem seperti SIM RS, ya, sistem informasi manajemen rumah sakit, eh, di aplikasi Sidoni ini ada satu website yang bisa diakses oleh eh, para petugas rumah sakit yang memerlukan darah atau petugas bank darah rumah sakit untuk melakukan stok darah ya. Nah, aplikasi ini kita sebut dengan Sidoni RS ya. Nanti Sidoni RS itu memiliki dua sisi ya. Sisi yang pertama itu sisi yang dikelola oleh teman-teman di UTD, dan sisi lainnya diolah oleh teman-teman yang ada di rumah sakit begitu ya.
Nah, pola permintaannya atau proses permintaannya itu dimulai dengan adanya sebuah kebutuhan dari rumah sakit ya. Sehingga ketika rumah sakit melakukan permintaan darah, kemudian diverifikasi oleh petugas di UPD, kemudian seperti itu ya, ada layanan, ada permintaan, kemudian ada verifikasi, ada pengiriman sampel dan lain sebagainya. Itu tujuannya untuk mempermudah pelayanan, lalu menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan yang bersifat tulis-menulis. Mohon maaf, ini suaranya mungkin agak terganggu nih kebetulan saya di outdoor nih. Kita sedang ada renovasi gitu gedung gitu kurang kurang ini nanti bisa dipantau aja rekamannya ya. Kemudian materi yang akan kita sampaikan atau kita diskusikan nanti adalah tentang pengelolaan permintaan daerah di Sidoni RS. Kemudian alur prosesnya seperti apa dan kita nanti tetap ada simulasi. Oke. Nah, proses permintaan darah sendiri adalah sebuah proses pengajuan kebutuhan darah di mana di rumah sakit, baik itu pasien yang membutuhkan darah, nanti kita sebut itu sebagai permintaan transfusi dan kemudian ada permintaan untuk memenuhi stok yang ada di bank darah, nanti kita sebut sebagai permintaan dropping. Jadi ada dua ya, ada dua permintaan, satu permintaan transfusi, satu permintaan dropping. Jadi kita golongkan menjadi dua bagian itu secara aplikasi ya. Kemudian tujuannya adalah bagaimana supaya darah yang didistribusikan itu tepat sasaran, baik itu dari sisi kebutuhan komponen darahnya maupun identitas darah tersebut. Ya. Jadi darah yang datang ke rumah sakit itu sudah memiliki identitas sesuai dengan identitas pasien yang meminta. Jika itu permintaan dalam bentuk transfusi, jika permintaan dropping, darah yang dikirimkan itu sudah sesuai dengan jenis komponen darah yang diminta dan golongan darah. Maka tujuan proses di pertemuan sebelumnya di pelulusan produk itu memiliki tujuan salah satunya untuk memastikan bahwa darah yang nantinya akan dikirim ke rumah sakit itu betul-betul darah yang sudah sesuai, identitasnya sesuai, isinya sesuai, jenis komponen darahnya sesuai, golongan darahnya sesuai. Untuk menjamin tentunya rasa keamanan bagi pasien yang butuh transfusi dan juga bagi petugas-petugas bank darah yang menyediakan stok darah. Jadi sudah harus dipastikan terlebih dahulu kualitas dari si darah ini memang betul-betul memenuhi kriteria dan syarat yang berlaku. Ya. Harapannya adalah dengan darah yang sesuai, dengan darah yang terjamin dan tidak salah sasaran, maka transfusi bisa berjalan dengan aman dan efektif. Ya. Nah, permintaan ini sendiri ya, permintaan darah itu sebetulnya bukan perawat yang meminta ya, atau bukan petugas rumah sakit, tapi dokter yang meminta. Ya, dalam hal ini, jadi setiap permintaan darah yang dilakukan dari rumah sakit ke unit transfusi darah itu harus atas permintaan dokter, harus atas indikasi medis. Ya, makanya di situ harus tertera yang pertama untuk legalitasnya ada cap rumah sakit dan ada tanda tangan dari dokter yang meminta. Nah, ini gambaran secara umumnya. Eh, bisnis proses si Doni ya. Nah, di awal kita sudah membahas mengenai Sidoni Mobile. Sidoni Mobile ini adalah aplikasi yang terkait dengan pendonornya. Ya. Lalu data-datanya diolah oleh admin Sidoni Donor dalam hal ini nanti ada petugas P2DDS yang membuat penjadwalan, ada petugas gudang aftap ya yang mengatur kebutuhan-kebutuhan bahan habis pakai untuk pengelolaan darah. Lalu kemudian ada bagian juga aptafer atau pengambil darah yang tugasnya mengambil darah, melakukan pemeriksaan medical check up dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa donor bersangkutan memenuhi kriteria dan syarat yang berlaku
untuk menjadi seorang pendonor. Lalu kemudian di bagian tengah itu ada Sidoni Lab ya. Sidoni Lab itu pure laboratorium ya. Di dalamnya ada logistik, ada bagian penapisan atau quality control bahan baku, ada screening IMLTD, ada pengolahan komponen darah, ada konfirmasi golongan darah dan SAB, ada pelulusan produk atau QC terhadap produk atau produk rilis sama ya. Nah, kemudian yang terakhir di sisi UTD ada pasien service atau bagian pelayanan permintaan darah, di mana bagian pelayanan permintaan darah ini tugasnya adalah mengelola darah yang diminta oleh rumah sakit. Jadi handlingnya begini, si petugas pasien service ini menerima darah dari bagian pelulusan produk, kemudian juga menerima permintaan darah dari rumah sakit. Nah, tadi permintaan darah itu bisa 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 apa ya? Bisa diminta dalam dua dua jenis ya. Yang pertama memang permintaan darah yang memang untuk kebutuhan transfusi, lalu permintaan darah untuk kebutuhan pemenuhan stok darah di BDRS. Nah, dibedakan ya. Nah, jadi ada dua permintaan, ada dua jenis permintaan itu. Ada juga di luar itu sebetulnya permintaan untuk memenuhi kebutuhan antar UTD. Misalkan UTDA melakukan permintaan darah untuk kebutuhan di tempatnya yang memang tidak tersedia. Itu bisa dilakukan juga melalui aplikasi ini. Oke, sebelum masuk ke, nah ini alur prosesnya ya. Ini alur prosesnya. Jadi triggernya adalah adanya permintaan darah dari rumah sakit. Ada pasien-pasien yang membutuhkan darah, kemudian melakukan permintaan darah. Yang melakukan permintaan darah ke UTD itu adalah dokter yang merawat pasien. Jadi atas indikasi medis, dokter akan melakukan permintaan darah sesuai dengan jenis komponen yang dibutuhkan. Ya. Jadi nggak melulu misalkan minta darah itu pasti dikasih whole blood, gitu kan. Kalian sudah pelajari di apa di jenis apa mungkin ada mata kuliah komponen darah seperti itu ya. Nah, salah satu eh, apa namanya bagaimana kita menekan terjadinya reaksi transfusi maka dilakukan pengolahan komponen darah sesuai dengan komponen-komponen yang menyusun darah itu sendiri ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita kenal ada yang namanya packed red cell, ada komponen jenis uh, fresh frozen plasma dan lain sebagainya macamnya ya. Oke. Nah, poinnya yang pertama itu dulu. Jadi bagaimana pasien membutuhkan darah untuk transfusi setelah memang dinyatakan eh, oleh dokter bahwa pasien ini membutuhkan darah. Lalu dilakukan proses permintaan darah ke UTD. Ya, jika selama ini permintaan darahnya itu dilakukan melalui permintaan form manual, diisi, ditandatangani oleh dokter. Ini sebetulnya hampir sama, cuma dalam hal ini eh, si rumah sakit atau petugas rumah sakit memiliki akses ke websitenya yang ada di UTD, ke website Sidoni ya, di mana di situ tersedia apa namanya form-form yang form-form isian untuk permintaan darah. Ya, baik itu permintaan darah dropping maupun permintaan darah transfusi. Ya. Nah, setelah melakukan permintaan darah, hal yang pertama yang dilakukan oleh eh, petugas UTD setelah melihat data yang disubmit oleh rumah sakit, maka petugas UTD melakukan proses verifikasi ya. Lakukan proses verifikasi yang menyatakan bahwa permintaan tersebut disetujui. Oke. Nah, kemudian setelah permintaan itu disetujui dan diverifikasi, maka selanjutnya rumah sakit akan melakukan cetak form dan pengiriman sampel darah. Ya. Jadi formnya tetap dicetak ya. Jadi setelah diverifikasi, kemudian formulir permintaan darah itu dicetak oleh bagian atau oleh petugas yang melakukan permintaan darah. Oke.
Nah, setelah itu dilakukan pengiriman form tersebut berikut dengan sampel darah si pasien, gitu ya. Nah, setelah pengiriman sampel darah dan eh, formulir permintaan darah, maka ada nanti proses penerimaan sampel, ya. Jadi sampel itu diterima dulu di bagian UTD, ya, di sini, ya, proses penerimaan sampel darah pasien. Kemudian setelah eh, dilakukan pemeriksaan terhadap sampel tersebut dan dinyatakan cocok, kemudian akan dilakukan proses cross matching atau uji silang serasi antara sampel darah pasien dengan donor, ya, untuk memastikan bahwa eh, apa namanya tidak tidak terjadi atau tidak apa namanya tidak terjadi proses aglutinasi, ya, pada saat direaksikan. Nah, kemudian setelah itu selesai dilakukan proses pengiriman darah dan form form permintaan darah tersebut akan kita upload sebagai bukti digital, ya, di sistem. Setelah itu darah dikirimkan ke rumah sakit, lalu dilakukan proses penerimaan darah dan konfirmasi kedatangan darah. Memastikan bahwa darah yang dikirimkan memang darah yang sesuai dengan darah yang diminta. Ya. Jadi prosesnya seperti itu, ya. Ada input permintaan darah dari rumah sakit masuk ke UTD, lalu diverifikasi, lalu setelah diverifikasi dicetak form dan dikirimkan sampelnya beserta form tersebut, lalu proses selanjutnya berjalan di UTD sampai kemudian prosesnya selesai dan darah dikirimkan. Ada proses terakhir yaitu konfirmasi kedatangan darah dan proses penerimaan darah di rumah sakit. Oke. Nah, nanti laman yang diakses itu ada dua, ya. Yang pertama ada https rs slash sorry, rs-admin.sidoni.xyz, ya. Nah, ini untuk petugas UTD. Nah, petugas UTD akan mengakses website ini, ya. Sementara untuk petugas rumah sakit akan menggunakan website rs.sidoni.xyz. Beda, ya. Ini rs-admin.sidoni.xyz, ini hanya rs saja, rs.sidoni.xyz. Kemudian dari sisi rumah sakit, ya, dari sisi rumah sakit, nah ini bisa dilihat di apa namanya di eh, perambannya. Di sini ketika kita masuk menggunakan link rs.sidoni.xyz, maka kita akan melihat halaman login seperti ini. Ya. Hanya rumah sakit yang memiliki akun saja dan terdaftar di Sidoni bisa mengakses halaman ini, bisa mengakses website ini. Jadi misalkan rumah sakit A itu punya aksesnya apa, emailnya apa, kemudian passwordnya apa. Sama seperti pendonor. Jadi sebelum bisa mengakses ke sistem, maka si pendonor harus memiliki akun terlebih dahulu. Sama juga dengan petugas-petugas yang ada di UTD. Ya, petugas UTD, baik itu yang di sisi donor, di sisi lab, maupun di sisi RS, ya, harus memiliki akses ke link tersebut. Ya. Jadi ingat linknya untuk rumah sakit rs.sidoni.xyz. Nah, setelah kita masuk ke sini, maka akan tampil seperti ini. Nah, eh, ini adalah tampilan eh, di sisi yang bisa dilihat oleh teman-teman di sisi rumah sakit. Nah, RS admin ini nama RS-nya, ya, ini untuk dummy. Kemudian eh, di sini ada dashboard. Dan si dashboard ini juga menampilkan proses proses dan progres dari permintaan darah yang dilakukan oleh rumah sakit. Nah, maka proses itu tidak bisa berjalan ketika kita baru submit ke UPD, meminta darah, tetapi belum ada proses verifikasi dari petugasnya. Maka
proses darah tidak bisa berlanjut, menunggu proses verifikasi. Kemudian selanjutnya kita akan melihat dari sisi UTD-nya, dari sisi unit transfusi darahnya. Laman yang diakses atau website yang diakses adalah rs-admin.sidoni.xyz. Sama ya, ada login email untuk tugas. Yang kalian nanti akan login dengan eh, loginnya masing-masing, dengan email masing-masing. Tampilannya kira-kira seperti ini ya. Akan berbeda mungkin nanti jika sudah diterapkan per bagian karena tidak semua bisa dibuka ya. Ingat di pertemuan awal kita bahas tentang eh, role based access control atau RBAC ya. Itu adalah pengaturan mengenai level akses dari masing-masing pengguna. Dia bisa masuk kemana, dia mengakses apa, itu diatur. Nah ini tampilan Sidonia RS seperti ini ya. Di atas ini menunjukkan waktu real time, kemudian di bagian kanan itu nanti ada petugas yang aktif sedang mengakses sistem, kemudian bagian bawah ini ada instansi, kemudian ada beberapa statistik di bawahnya, bagian dashboard ini, dan ada juga eh, tombol atau bagian untuk memantau progres dari permintaan darah yang dilakukan. Sudah, oke, baik. Poinnya seperti itu ya. Jadi gambarannya bahwa ini dilakukan dari dua sisi nanti. Nah, untuk praktikum kita akan menggunakan seolah kita menggunakan dua sisi. Satu sisi kita sebagai petugas dari ini, satu sisi lagi kita sebagai petugas RS. Nanti tektokannya seperti apa? Poinnya seperti ini. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke praktek? Halo? Belum ada? Oke, Kalau belum ada kita lanjut ke praktek ya. Lihat yang pertama, kita akan berada di dua sisi. Sisi rumah sakit maupun sisi tes. Sorry, sisi UTD. Jadi nanti kita buka dua tab dulu ya, biar mudah. Yang pertama saya akan berada di sisi rumah sakit dulu ya. Tadi apa? Kita masuk sebagai ARS dot sidoni dot xyz. Oke. Seperti ini ya tampilannya. Sama persis dengan yang tadi saya tampilkan di slide ya. Rumah sakit yang bisa masuk sini rumah sakit yang ya, sudah punya akun terdaftar di Sidoni. Kalau kita masukin sembarang juga nggak bisa ya. Lalu yang kedua, kita akan buka webnya Sidoni RS dari sisi petugas UTD. Aksesnya tadi Sidoni, sorry, aksesnya adalah rs-admin.sidoni.xyz. Buat kalian yang pegang laptop, boleh sambil dibuka. Jadi kita nanti ada dua sisi. Oke. Nah, saya akan masuk menggunakan email saya, menggunakan UDD Edukasi ya, jangan salah. Kalian yang mau masuk bisa masuk dengan akun kalian masing-masing. Nah, tampilan seperti ini. Kemudian saya akan masuk dari sisi rumah sakit. Kalian juga bisa masuk. Ini menggunakan rs.admin at sidoni, sorry, at mail.
at mail, bukan Gmail ya, at mail.com. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. Nanti untuk praktikum, sisi rumah sakitnya kalian menggunakan akun yang sama ya. Jadi menggunakan akun RS admin. Bisa dipahami ya? Kalau saya ulang untuk yang rumah sakitnya. Saya logat dulu. Jadi untuk masuk ke rumah sakit, pastikan kalian sudah mengakses lamannya dulu, rs.sidoni.xyz. Kemudian masukkan email, emailnya itu adalah rs.admin@mail.com. Oke, kemudian kita masukkan passwordnya 1 sampai 6. Oke, kita login, kita bisa masuk. Oke, hal yang pertama kita lakukan adalah, ini tadi, kita akan lihat dulu stok darah. Oke. Karena website ini juga digunakan secara real, di website ini juga digunakan oleh teman-teman secara real. Jadi nanti semua permintaan diarahkannya ke UDD Edukasi. Sekali lagi, karena ini real, masuk ke UDD Edukasi. Oke. Yang pertama kita lihat adalah stok darah. Kita akan lihat di UTD mana kita mau lihat. UTD-nya kita menggunakan UDD Edukasi. Maka sistem akan menampilkan seluruh stok darah yang ada di UDD Edukasi. Kita bisa lihat nih, golongan darah B ada 9, golongan darah A, itu PRC-nya ya, untuk pack red cell-nya. Pack red cell A ada 5, kemudian pack red cell O ada 8, dan golongan darah AB, pack red cell-nya ada 0. Di sini ada update terakhir. Jadi update ini adalah update dari sistem ketika ada penambahan stok darah yang masuk. Ya. Jadi update terakhir di sini maksudnya adalah update stok darah yang terakhir masuk ditambahkan ke dalam sistem. Oke. Ah. Nah, kemudian pertanyaan ini kok golongannya B di sini baru A, kenapa nggak A dulu dari baru B gitu kan? Oke. Nah, ini sejajar ini. Jadi nanti akan dibandingkan antara B dan A, mana yang lebih banyak, sisi mana yang lebih banyak darahnya, maka dia akan munculkan di paling depan. Begitu juga dengan komponen darahnya. Ya. Semakin banyak komponen darahnya, jumlahnya itu dia akan makin naik ke atas. Oke, itu hanya gambaran penempatan stok saja. Kemudian setelah kita bisa lihat stok darah di sini, terus stok darahnya ada semua atau tidak, kita bisa lihat semua di sini. Stok darah apa saja yang ada. Ada banyak sebetulnya ya. Ada EP, ada leukoreduce, ada liquid plasma, tapi kebetulan stoknya nol. Jadi tidak ditampilkan biasanya. Oke. Ingat sekali lagi, main ininya jangan di UTD lain, tapi di UDD edukasi. Karena pada saat kalian melakukan permintaan darah dari RS admin tadi, dia akan masuk ke UDD yang ada di sini. Ya, akan masuk ke UDD yang ada di Sidoni. Jadi pastikan masuknya ke UDD edukasi. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah, tadi saya sampaikan di awal, eh, yang men-trigger proses ini untuk berjalan adalah adanya permintaan darah dari rumah sakit. Ya, permintaan dari rumah sakit. Oke. Hal yang pertama ketika melakukan permintaan darah,
dari rumah sakit ke UTD, tapi bukan permintaan dropping ya untuk beda, tapi permintaan untuk transfusi langsung adalah kita mengidentifikasi pasien. Jadi kita harus inputkan dulu data pasiennya ya. Kita klik di menu pasien untuk menginputkan data pasien. Jika pasiennya sudah ada, itu tinggal dicari saja. Misalkan pasien tersebut memang sudah pasien yang langganan di satu rumah sakit tersebut, maka tinggal cari. Misalkan saya mau cari pasien yang namanya Dini, dia akan tampilkan dua pasien, ada Dini Tommy dan Dini. Atau misalkan saya mau cari pasien yang namanya A. Kalau satu, kalau satu baris saja mungkin masih kelihatan, tapi kalau pasiennya sudah ribuan, maka kita perlu search untuk melakukan pencarian. Di sini ya, itu proses pencarian pasien. Nah, sekarang bagaimana kita akan menambahkan pasien tersebut untuk bisa melakukan permintaan darah. Yang pertama, data pasiennya dulu harus ada. Oke, caranya seperti apa? Kita pertama klik tombol tambah di bagian kanan atas. Lalu kita masukkan nomor rekam medis. Oke, nomor rekam medis ya. Misalkan nomor rekam medisnya reguler reg 1, 2, 3, 4, 5. Nama pasiennya misalkan Yanto. Lalu NIK wajib diisi tapi bisa diisi sembarang minimal 16 digit ya. Ini nomor BPJS jika ada, tidak wajib karena tidak ada bintangnya, bisa dikosongkan. Begitu juga dengan kartu BPJS jika ada permintaan dari pasien BPJS. Oke. Lalu kemudian alamat, misalkan kita masukkan alamat Yogyakarta. Kemudian tanggal lahir si pasien ya, tanggal lahir pasien misalkan Januari, misalkan ya seperti ini. Ya, bulan Januari, tanggal 1 misalnya. Oke. Itu nomor telepon bisa nomor telepon pasien atau keluarga yang bertanggung jawab. 08. Lalu golongan darah yang diminta, misalkan golongan darahnya golongan darah B. Oke. Resusnya, resus apa? Resus, misalkan resus positif. Kemudian jenis kelaminnya, jenis kelamin laki-laki. Misalkan. Lalu ada penanggung jawab. Penanggung jawab itu penanggung jawab si pasien ya. Entah istrinya, entah suami. Sorry, kalau Yanto berarti istrinya ya. Istrinya atau keluarganya. Misalkan keluarganya, apa namanya Budi. Lalu kita simpan. Oh, ini sudah pernah digunakan. Oh, iya, iya, kita harus ulang. Kita harus ulang. Sorry ya, NIK-nya sudah digunakan ternyata. Yang 1, 2, 3, 4, 5. Nama Yanto. NIK. Ya. Waduh, saya ulang. Ini ya, harusnya nggak balik lagi nih. Maksudnya kalau ada kesalahan cukup di tempat. Nanti coba kita lihat dapat lagi. Januari. Pon 0877 Kasusnya positif golongan darahnya B. Jadi kami laki-laki tanggung jawab Bu Yudi. Ya. Dah, beres semua, kita simpan. Sip. Maka kita sudah punya satu pasien yang bernama Yanto. Ya, Yanto.
dengan nomor registrasi ini, reg 1234. Paham ya sampai di situ? Kita hanya menginputkan data pasiennya saja. Jika ada kesalahan, tinggal klik boleh edit. Lalu lakukan perbaikan. Sudah cukupnya. Lalu langkah yang kedua, kita akan masuk ke permintaannya. Kalau tadi kan pasiennya, sekarang permintaan darah. Ya. Kita masuk ke bagian transfusi, ke menu transfusi. Lalu kita lakukan order baru. Order baru, lalu kita tambahkan permintaannya. Pasiennya sudah ada, perlu darah, data pasiennya sudah tercatat, kemudian perlu darah, kita tambah permintaan. Yang pertama ini sudah terkunci kode rumah sakitnya admin. Kita pilih dulu bagiannya, bagian apa? Misalkan bagian penyakit dalam, lalu tanggal permintaan, tanggal berapa? Misalkan tanggal permintaan, tanggal hari ini, tanggal diperlukan, tanggal diperlukan, misalkan tanggal hari ini juga, cuma jamnya saja yang beda, misalkan di malam hari. Nah, di sini kalian akan dihadapkan pada pilihan silakan pilih UDD PMI, maka kita akan pilih UDD edukasi. Jangan pilih yang lain ya, karena nanti eh, akan di reject oleh petugas karena itu permintaan dummy. Nah, ini informasi pasiennya harus kita isi apakah menggunakan BPJS atau tidak. Artinya kalau dari awal kita sudah tidak memasukkan nomor BPJS, berarti kita tidak menggunakan BPJS. Nah, ini kenapa ada pertanyaan seperti ini? Karena ada perlakuan khusus untuk pasien-pasien BPJS. Pertama, pasien BPJS, kedua ada pasien rawat inap aturan mainnya. Kemudian hanya tiga apa namanya tiga diagnosa saja yang boleh. Ya. Ya, kita anggap ini pasien biasa ya, pasien tanpa BPJS. Lalu kita akan pilih nomor rekam medik si pasien tersebut ya. Kita akan pilih tadi nomornya reg 12345 ada ya. Kalau kita klik, maka sistem akan mengisi ya, semua sesuai dengan nama, tanggung jawab. Nah, ini kita tinggal isi di bagian diagnosa klinis. Kan diagnosa klinisnya anemia kronis. Lalu pilih jenis permintaan. Biasa. Permintaan sito kalian paham ya. Permintaan sito permintaan yang istilahnya segera. Karena mungkin masih dalam kondisi kritis. Alasan transfusi, misalkan anemia. Lalu HB yang ada di pasien misalkan 5. Obat yang diberikan, apakah ada obat yang diberikan? Kalau nggak ada, skip. Nah, sistem akan menguji berdasarkan data pasien bahwa golongan darah pasien tersebut adalah golongan darah B. Sehingga informasi darah ini akan dikunci langsung oleh sistem. Jadi sudah langsung disebutkan Goldar pasien B positif. Ya. Nah, di B positif itu ada darah apa saja? Ya. Di B positif, ini darah-darah yang ada di B positif. Ya. Ada AHF dengan stok 3, ada FFP dengan stok 8. Seperti itu ya. Di stoknya langsung kelihatan di sini. Misalnya, kita mau minta satu FFP. Checklist dulu, dipilih pesanan. Kita pilih pesanannya adalah FFP, kemudian jumlah pesannya itu satu. Nah, kita pesan satu. Kemudian nama dokter yang meminta, misalkan dokter Iswanto. Petugas yang mengambil darah, sus, Tina, kemudian tanggal pengambilan sampel ya. Tanggal pengambilan sampel. Ini ada tanggal pengambilan sampel, harus diisi kapan diambil sampelnya. Misalkan diambil sampelnya
hari ini. Hari ini itu tanggal 17. Tanggal 17, jamnya sekarang jam 14. Selesai, lalu kita kirim atau kita submit. Maka Anda yakin, sudah ada konfirmasi, lalu kita klik yes. Oh, ada yang belum diisi. Jangan lupa ini mesti diperbaiki dulu ya. Ya, harusnya tidak seperti ini. Jadi kalau ada kesalahan, harusnya nggak balik lagi ke nol, bagian yang terakhir saja. Oke, kita kembali lagi isi. Nggak apa-apa, hitung-hitung latihan. Tadi kenapa masalahnya muncul seperti itu? Karena kita belum isi di bagian ini. Ini wajib. Transfusi sebelumnya ada atau tidak? Misalkan tidak, apakah Anda pernah diperiksa sebagai darah? Kita jawab saja tidak. Oke. Sini sudah muncul, kemudian ini diagnosa klinis, kemudian pilih jenis permintaan, alsa transfusi, anemia, lalu HB-nya 5, kemudian obat yang diberikan tidak ada. Oke, kita akan mintanya EPP ya, sebanyak satu. Lalu nama dokternya Dokter Iswanto. Kemudian nama petugas Suster Tina. Kalau permintaan tanggal hari ini dibutuhkannya sekitar jam 22.00. Oke. Nah, dari sini kita kirim, kita submit. Yes. Oke. Sudah berhasil ya ditandai dengan adanya data di bagian order baru ini. Jadi kalau kita misalkan klik di order baru, maka akan muncul seperti ini. Transfusi order baru. Kita sudah punya satu pasien. Detailnya bisa kita lihat. Nama pasien, informasi, daerah, dan lain sebagainya. Oke. Clear ya sampai di situ? Kita lanjut. Kita balik lagi ke, kita lihat yang ini. Input data permintaan darah transfusi, input pasien termasuk di dalamnya itu sudah selesai. Kita submit, kita kirimkan ke sisi UTD. Nah, sisi UTD akan lakukan verifikasi. Ya, seperti apa verifikasinya? Nah, ini kita tadi sudah masuk ya. Teman-teman nanti bisa masuk dengan akunnya masing-masing. Kita lihat di dashboard, kita lihat di dashboard ada satu permintaan transfusi ya. Sini. Kita bisa klik di petugas transfusi atau di sini bisa ya penerima sampel. Nah, ini urutannya begini. Pada saat darah masuk dari sebagai permintaan transfusi, maka kita akan mengakses petugas transfusi. Yang pertama, penerima sampel. Nah, sebelum kita masuk situ, kita cek dulu di sini. Bisa langsung kita klik di sini ya. Di transfusi sama dengan satunya itu. Misalkan tadi kita buka dashboard, lalu kita lihat di sini transfusi satu, ada order baru. Ordernya berupa order transfusi, jumlahnya satu. Kita klik di sini. Ya, kita cek dulu detailnya. Siapa yang minta? Oke, nomor ordernya sekian ini dijerat oleh sistem. Kemudian tanggal permintaan tanggal hari ini. UDD-nya UDD edukasi. Nomor rekam medis si pasien ya. Rek 12345. Kemudian nama pasien, alamat, jenis kelamin, tanggung jawab, dan seterusnya. Sesuai dengan ya, sesuai dengan eh, apa namanya? Data yang diinputkan tadi ya, data pasien yang diinputkan di sisi pasien. Oke, itu detailnya. Nah,
Untuk memastikan bahwa permintaan darah bisa dilayani, kita klik di verifikasi pesanan. Kita verifikasi di sini. Ya. Lalu kemudian kita masukkan berapa. Langsung aja ke bagian bawah karena di atas itu data-data yang sebelumnya. Data-data yang diinputkan. Kita cek di bagian informasi darah. Ya. Di sini permintaannya golongan darah B, EPP, kemudian sebanyak satu. Maka kita verifikasi di sini. Satu. Kalau mintanya dua, kita verifikasi dua. Dan seterusnya. Lalu dokter yang meminta darah sudah disebutkan di sini. Lalu ada nama petugas, ini alasan perbedaan kuantiti. Jika misalkan ada permintaan sebanyak 5 kantong, kemudian kita hanya bisa penuhi 4 kantong. Maka kita harus berikan alasannya di sini. Kenapa sih saya diberi 4 kantong? Terkadang rumah sakit menuliskan kebutuhannya itu, kita sebelum menggunakan sistem itu tertulis di situ sebanyak cc. Ya. Sementara ukuran cc-nya berapa kan rumah sakit nggak tahu, maka kita buat seperti ini. Ketika ada alasan kuantiti yang disetujui atau diverifikasikan. Oke. Jika tidak ada, kita klik verifikasi. Kita klik yes. Oke. Ketika data sudah berhasil diverifikasi, ya, maka data akan berpindah. Ya. Data akan berpindah. Di sini data transfusi, oke, transfusi sudah tidak ada lagi di sini. Oke, sampai di situ, paham ya? Bang, sudah masukin pasien, sudah masukin permintaan, sekarang dari sisi UTD, di sini kita lakukan yang namanya verifikasi. Verifikasi. Proses verifikasi ini selesai, kita akan kembali ke sisi rumah sakit untuk melakukan pencetakan form dan pengiriman sampel. Oke, kita masuk ke sisi Sidonia RS rumah sakit. Masuk sini ya. Oke. Kita lihat dashboardnya. Nah, di sini tadi menunggu verifikasi ya, terus sekarang sudah pindah ke pesanan di proses. Satu. Oke. Lalu dari sisi rumah sakit akan melakukan apa? Sisi rumah sakit secara data tidak melakukan apa-apa, dia cuma cek saja, pesanan sudah diproses, berarti tinggal menunggu, pihak UTD itu tinggal menunggu eh, form permintaan darah dan sampel darahnya yang nanti dicetak oleh rumah sakit. Ya, kita klik di karena permintaan transfusi, kita klik di transfusi. Kita lihat order baru sudah tidak ada di sini karena sudah berpindah ke order diproses. Di sini ordernya diproses. Maka di bagian transfusi kita klik order diproses. Ada ya. Nah, kalau sudah proses seperti ini, sudah pindah ke bagian order diproses, maka kita lakukan cetak form. Oke, formnya seperti ini ya. Nama OS-nya Yanto, nama penanggung jawab Budi, nomor registrasi atau medical record, reg 12345, tanggal lahir sesuai dengan inputan data. Oke. Lalu darah yang diminta, plasma segar beku atau AF sebanyak 1 unit. Ya. Lalu ini nanti di print out, dalam hal ini kita akan eh, simpan. Kita akan simpan apa? Si formulir ini. Ya. Oke. Sudah selesai sampai di situ, kemudian formulir formulir permintaan darah beserta dengan sampelnya dikirimkan ke sisi rumah sakit. Nah, kita lihat lagi. Oke. Proses cetak form dan pengiriman sampel. Jadi setelah selesai diverifikasi, form akan dicetak oleh petugas rumah sakit dan dilakukan pengiriman formulir permintaan donor tersebut berikut dengan sampel darah ke UTD yang diminta. Sekali lagi UTD yang diminta, bukan UTD yang ada di situ.
Kalau UTD yang ada di dunia ada beberapa UTD, kita bisa kemana? Ini UTD yang tempat kita meminta darah, artinya dikirimkan ke UTD atau ke UDD edukasi. Oke, Oke, sampai di sini proses di rumah sakit selesai. Kemudian selanjutnya ini sudah dicetak formnya. Selanjutnya kita akan berada di sisi UTD kembali. Nanti tolong diperhatikan baik-baik karena nanti tektokannya kan harus 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 dipahami ya. Input data, verifikasi, cetak form dan pengiriman sampel. Nah, kita sudah di proses ini, proses cetak form dan pengiriman sampel. Lalu sampel ini kirimkan ke UTD tempat kita meminta darah, nanti di sana akan diterima oleh petugas. Sampel darah tersebut akan diterima oleh petugas. Kemudian petugas menerima sampel darah tersebut dan kemudian melakukan pemeriksaan sampel. Permintaannya permintaan apa tadi? Permintaan transfusi. Maka kita cek di petugas transfusi. Yang pertama adalah penerimaan sampel. Oh misalnya ribet Pak, nggak apa. Ya nanti bisa langsung di sini, di dashboard. Kemudian penerimaan sampel. Klik di pemeriksaan sampel. Tertera ya, sudah ada. Ini sesuai dengan yang tadi. Ya, permintaan darah dari rumah sakit. Oke. Nah, boleh dilihat dulu detailnya sesuai ya. Yang sesuai ya. Ya. Oke. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita mengupdate petugas penerima sampel. Penting ya. Untuk memastikan siapa yang melakukan pekerjaan tersebut. Misalkan, pilih petugas, petugas di BSI. Tanggal menerima sampel. Tanggal hari ini, jamnya jam segini. Oke. Kemudian kita simpan. Yes. Oke. Sudah disimpan. Berhasil. Nah, lalu kita lakukan lembar checklist. Klik di lembar checklist. Balik lagi ya kalau tadi kita mulai dari menunya petugas transfusi, kemudian penerima sampel. Klik lembar checklist dulu ya. Lembar checklist untuk memastikan sampel dan form yang dibawa itu sesuai. Nama pasien sesuai atau tidak. Kita klik sesuai, nama rekam medis, nomor rekam medis sesuai atau tidak. Sesuai, tanggal lahir sesuai atau tidak. Lalu kemudian eh, kondisi sampel tidak ada hemolisis, clot atau fibrin sesuai. Volume sampel sesuai, jenis komponen laboratorium yang diminta ada, karena sudah pasti ada ya. Memang dasar pertama diminta stoknya ada. Kan. Kemudian setelah itu ada tanda tangan dokter yang minta. Kita harus pastikan bahwa darah yang di sampel darah dan formulir yang dikirimkan itu memang sudah ditandatangani oleh dokter yang meminta darah. Dan checklist ada. Lalu ada nama dan tanda tangan petugas pengambil sampel. Ya, lalu cap stempel rumah sakit ada. Oke. Setelah itu kita simpan jawaban. Oke, ini keluarga pasien dulu. Keluarga pasien kita isi namanya Budi. Lalu kita simpan jawaban. Klik yes. Oke. Oke. Nah, penerimaan sampel sudah selesai. Kemudian sebelum kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, kita cetak form terima darah. Bukti, untuk bukti pengambilan darah. Seperti ini ya.
Jadi nanti petugas melakukan print out untuk form permintaan darah, untuk bukti pengambilan darah. Nomor order yang ada di sini akan sama dengan nomor order yang ada di formulir permintaan yang dikirimkan oleh rumah sakit. Nama pasiennya sesuai atau rumah sakitnya sama, golongan darah dan penyakit. Ya. Di sini ada juga nama petugas yang menerima sampel tadi. Oke, ini sebagai bukti nanti pada saat eh, keluarga pasien atau petugas dari rumah sakit akan mengambil. Oke, detail sudah, update sudah, lembar checklist sudah, cetak form sudah. Atau jika terjadi satu dan lain hal, misalkan, maaf, tanda kutip, pasiennya misalkan plus sebelum merah itu dilakukan pemeriksaan, maka ini bisa dibatalkan. Misalnya. Oke, tahapan kedua dari proses transfusi adalah pemeriksaan. Pemeriksaan. Nah, ini sama ya, pasiennya masih pasien yang tadi. Yang pertama kita lakukan ada selalu update petugas. Ya, pilih petugas, misalkan petugas yang cek, petugas BSI, kemudian petugas ceknya bisa diinputkan datanya. Misalkan Wawan, ya, tanggal memeriksa sampel, tanggal kita memeriksa sampel, misalkan pas kedatangan sampel jam 17.15, misalkan 3.15 PM. Oke, fun yes. Oke, kita sudah update ya, kita sudah update petugasnya. Ini cetak form sama dengan yang tadi kita abaikan saja, detail, sama, bakal sama. Oke, langkah selanjutnya setelah kita cetak, setelah kita cetak bukti pengambilan darah, lalu kita masuk ke bagian pemeriksaan. Yang pertama kita update, sudah kita update tadi, lalu kita masuk ke crossmat. Nanti nggak semua semua yang ada di situ kita akses ya, nggak semua ya. Nah, petugas pemeriksa, ya. Di sini ada pemeriksaan eh, crossmat. Dilakukan pemeriksaan crossmat dan lain sebagainya sampai dengan selesai. Nomor kantongnya sudah kita tandai, tinggal kita pilih nomor kantongnya. Saya agak lupa yang mana tadi. Ini kalau nggak salah. Oke, untuk memastikan saya harus cek dulu ya. Nomor kantongnya yang mana tadi. Atau sebenarnya bebas-bebas aja ya. Pilih nomor kantong yang mana aja. Yang tertera. Situ. Jadi kita cek benar nggak. Saya harus pastikan dulu kantong ini apa ya. 25060201 B. Oke, saya cek dulu. Nah, kita akan masuk ke ini dulu ya. Data. Stok darah kita lihat dulu. Ada nggak label stok. Kita cari kantong darahnya. 250602 001 B. Oh ini kantong ini. Sorry, nomor kantong ini. Oke, saya pastikan dulu kantongnya sama. Baik lagi, kita masuk ke tugas transfusi tadi. Penulis saya pemeriksaan. Pemeriksaan. Setelah proses cross matching dilakukan, maka kita akan menginputkan data hasil cross match-nya ke dalam sistem. Kemudian kita klik cross match. Pemeriksa sampel sudah dikunci, nomor order sudah dikunci, crossmatch juga sudah dikunci. Bahwa ini perlu dilakukan proses crossmatch, kemudian tanggal memeriksa sampel juga sudah dikunci. Kita masukkan nomor kantong. Jadi kita klik dipilih nomor kantong.
kantong, lalu kita masukkan kantongnya, ya kantongnya, kemudian kita kirim. Yes, tidak ada pemesanan. Informasi ordernya dulu. FFPB, itu, itu nomor kantong. Yes, tidak pesanan produk FFP di nomor order. Oh, golongan darah, cek dulu ya. Sebentar. Golongan darahnya harusnya B. Jadi stok darah. Oh, ini golongannya A. Kita cari yang golongannya B. Sorry. Tadi golongan si pasiennya FPPB. Kita ambil aja nomor yang ini ya. Sorry. Baik. Jadi sistem sebetulnya akan menolak ketika ada data yang salah diinputkan. Jadi data permintaannya B, kemudian saya tadi masukkan darah golongan A. Dia tolak. Oke, itu salah satu sebenarnya salah satu restriktif yang kita buat supaya jangan sampai terjadi orang salah dikasih golongan darah. Ya, balik lagi ya. Oke, kita masuk ke pemeriksaan, balik lagi ke pasien tadi, kita masuk crossmed, crossmed sudah lakukan, lalu kita pilih nomor kantong. Kantong. Oke, kirim. Yes, berhasil ya. Jadi tadi itu kesalahan memang tidak sengaja, tapi sistem langsung cegah dengan cara sistem menolak memasukkan karena permintaannya tidak sesuai. Darahnya yang diminta golongan B, kemudian saya inputkan darah golongan A, maka ditolak. Oke. Nah, ketika sudah kita inputkan data kantong darahnya seperti ini, di sini kita update dulu ya crossmatch-nya ya. Kita update crossmatch. Oke, ini metodenya bisa dipilih. Misalkan kita menggunakan metode gel test, lalu hasilnya ini standar semua ya. Kompatibel sudah selesai. Kemudian tanggal cross-nya, tanggal cross kita masukkan tanggal sekarang, jamnya. Oke, kita masukkan jam sekarang. Oke, kemudian kita update. Yes, berhasil. Kemudian kita setelah selesai menginputkan data hasil crossmatch-nya dan ini dinyatakan kompatibel, kita cetak label kantong. Nah, ini label kantongnya kan seperti ini. Nanti ditempelkan di fisik darahnya ya, kantong darah. Nomor kantong, ini nomor kantongnya sesuai. Kemudian di sini ada barcode yang nanti pada saat mungkin pada saat kalian eh, bekerja nanti menggunakan alat ya, tidak lagi menggunakan makameter scan data, menggunakan alat scan barcode. Nah, ini sudah sesuai semua. Nama pasien juga sudah tertera sehingga begitu darah dikirimkan ke rumah sakit dan itu siap digunakan di rumah sakit, maka kita harapkan, bukan kita harapkan, kita pastikan bahwa darah tersebut sesuai untuk pasien tersebut ya, bukan untuk pasien yang lain. Oke, di sini ada beberapa. Dicek oleh siapa, hasilnya apa, statusnya apa, dikerjakan oleh. Oke, jelas ya. Oke, sampai di situ kita sudah apa namanya? Kita sudah lakukan sampai dengan pelabelan.
Kita lanjut ya. Tugas transfusi, pemeriksaan sudah dilakukan. Oke, ini sudah selesai. Lalu kemudian kita masuk ke bagian pemberi darah. Sama di bagian pemberi darah juga kita akan update dulu petugasnya. Ya. Pilih petugasnya. Sekarang pilih petugasnya. Tanggal diberikan, tanggal hari ini. Kemudian sesuai jamnya. Kemudian suhu pada saat berangkat. Misalkan suhu pada saat berangkat, Pak, kita simpan. Yes. Oke. Update petugas dan suhu kita sudah lakukan. Oke, berhasil. Lalu kita akan masuk ke lembar checklist. Oke, kita update di sini nama petugas atau keluarga pasien yang apa? Ini petugas yang menyerahkan sudah. Ini harusnya petugas yang menerima ya, sorry. Sini misalkan Budi. Lalu suhu darah saat keluar. 4. Kita cetak. Sudah sesuai ya. Oke. Lalu kita setelah berdarah oke, kemudian prosesnya pengambilan darah. Darah diambil dengan cara menukarkan apa? Ini ya, menukarkan lembar yang di awal tadi kita sudah cetak untuk pengambilan darah. Sampai di situ ya. Oke, selesai proses eh, pemberian darah. Oke, jangan lupa nanti formnya juga dicetak ya. Ini formnya seperti ini. Ingat tadi pada saat dicetak oleh rumah sakit, ini bagian bawahnya belum ada isinya. Nah, sekarang sudah ada isinya. Ya. Jadi nanti kalau kalian mau praktekkan sambil di print out ya, halaman yang tadi dicetak dari sisi rumah sakit belum ada isinya. Sedangkan halaman yang dicetak oleh petugas dari UTD itu sudah ada isinya. Saya ulang ya. Di sini pada saat penerimaan sampel tadi ada juga lembar checklist sama ada cetak form juga. Nah, ini kita juga cetak form dari sisi UTD. Jadi halaman keduanya sudah ada nomor kantong darahnya. Oke, sampai di situ bisa dipahami ya. Oke, saya close dulu. Oke, kemudian kita masuk ke order selesai. Oke, di order selesai ini belum masuk ya, belum masuk. Harusnya di order selesai itu udah masuk. Saya cek dulu, bisa diupdate belum ya? Oke, beberapa cepat. Cepat. Oke, selesai. Kemudian ini belum ada di order selesai. Kenapa? Karena proses pemberian darah itu tidak hanya dari sisi UTD, tapi dari sisi rumah sakitnya juga. Oke, ya. Dari sisi rumah sakit, kemudian darah sudah diberikan kepada petugas atau keluarga pasien, kita masuk ke sisi rumah sakit. Oke, kita lihat di dashboardnya. Sanaan selesai. Kita cek.
Pesanan kita ditransfusi, order diproses, sudah tidak ada, order selesai. Oke, di sini sudah ada pasien atas nama Yanto. Petugas dari rumah sakit yang mengambil darah ke UTD akan datang ke rumah sakit, lalu kemudian menyerahkan darah, kemudian kita lihat darah yang diminta itu darah punya siapa. Darah atas nama pasien Yanto. Lalu lakukan konfirmasi kedatangan. Oke, lakukan konfirmasi kedatangan. Di sini sesuai atau tidak? Kalau sesuai kita centang. Ya. Lalu kemudian penerima darah siapa? Misalkan penerima darah si Serina lagi yang terima. Telepon penerima tanggal 8. Suhu pada saat diterima misalkan 5. Masih memenuhi ya. Konfirmasi penerimaan. Yes. Oke. Lalu di sini ada bukti belum diupload ya. Kita misalkan dari sisi rumah sakit mau lihat ini buktinya mana sih? Bukti belum diupload. Nah, supaya sisi rumah sakit bisa melihat bukti darah yang kita kirimkan, kan tadi kita di order apa? Di pemberi darah itu kita cetak ya. Sorry, tadi saya lupa harusnya saya cetak dulu. Di order selesai. Nah, di order selesai sudah ada Yanto RSAD dan pesanan sudah diterima. Ya. Sampai di situ bisa dipahami ya. Jadi kalau sudah selesai, nanti data-datanya ini tidak ada lagi di bagian penerimaan sampel, di pemeriksaan, kemudian di pemberi darah, itu tidak ada. Nanti ada satu hal yang saya lupa tadi, pada saat eh, kita sudah menyelesaikan, berkas sudah ada semua, ini harusnya diupload bukti transfusi. Agar sisi rumah sakit, ya, yang namanya Yanto ini belum diupload, upload bukti transfusi. Filenya harus berbentuk PDF, misalkan saya pilih, apa ya, filenya tadi, intinya gitu, filenya nanti yang tadi sudah kita cetak itu harus diupload di sini ya. Ini saya tadi terlewat ya prosesnya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke proses yang kedua, yaitu proses permintaan darah dropping. Kalau tadi permintaan darah untuk pasien, ya. Sekarang permintaan darah dropping. Dari sisi rumah sakit masuk ke menu dropping, lakukan order baru, ya. Kita tambahkan di sini tambah permintaannya dari RS admin ditujukannya untuk UDD edukasi. Lalu kita akan minta ya darah sesuai kebutuhan kita. Misalkan kita minta hari ini tanggalnya, lalu darah A, ya darah A ini karena sedikit kita tidak pakai dulu. Kemudian darah B misalkan ada nggak? Agak banyak nih EPP. Kita minta EPP 1. Lalu kita akan minta lagi darah O. Darah O, PRC sebanyak 1. Lalu proses. Jadi kita minta dua kantong darah ya. Yang pertama B dalam bentuk EPP, kemudian yang satu lagi O dalam bentuk PRC. Kita proses. Yes. Oke. Kalau ada perubahan pemesanan bisa diubah di sini. Kalau batal bisa di sini. Kalau ini untuk melihat detail. Detailnya kita lihat, coba kita lihat. Oh, A-nya tadi enggak, sorry, sorry. Yang O-nya nggak masuk ya. Oke, nggak apa-apa, satu aja ya. Lalu kemudian kita lihat dari sisi eh beri darahnya ya, dari sisi PD-nya. Kita cek di sini ada permintaan dropping. Kita lihat detailnya, benar nggak?
Oke, B diminta satu. Ya. Kemudian kita verifikasi pesanan, lalu kemudian kita klik satu. Kita verifikasi. Yes. Tapi ini permintaannya bentuknya dropping ya, bukan transfusi. Sehingga kalau sudah disubmit, kita masuk ke sisi rumah sakit. Ya, order diproses. Atau bisa lihat di sini, sorry, di dashboard ya. Dashboard, dropping pesanan proses, kita bisa klik di sini. Nah ini, kita cetak formnya. Nah, ini form dari rumah sakit ya. Ada permintaan EPP satu golongannya B, positif. Oke, ini kita cetak. Ya. Lalu dikirimkan ke UTD. Nah, petugas UTD akan menerima apa permintaan tersebut ya dengan melihat di sini sorry, dengan melihat di petugas dropping. Sama kita masuk ke pemeriksa darah. Kita akan masukkan kantong yang dikirim. Oke, permintaan telah diverifikasi, pilih nomor kantong. Nah, kita nggak tahu nih kantong darah mana yang mau kita kirim karena kita nggak pegang fisiknya ya. Kita lihat dulu datanya, stok darah, kemudian table stock. Kita cari EPP golongan atau kita cari EPP gitu ya. Kita ketik EPP, kita ketik golongan B. Kita cari EPP B, EPP B, FFP B. Nah, ini ya, kita ambil salah satu. Ini misalkan kita ambil ini. Kita copy datanya, lalu kita masuk ke tugas dropping, pemeriksa darah, lalu kita masukkan kantong yang dikirim. Ini nomor kantong. Lalu kita tempelkan di sini. Lalu kita kirim. Berhasil. Oke. Ya. Lalu kemudian kita masuk ke pemberi darah. Ya, ada ya, kita update dulu, jangan lupa nama petugasnya. Sorry, tanggal diberikan, tanggal hari ini, jam segini ya. Kemudian suruh berangkat 4. Petugas yang melakukan cek, misalkan kita inputkan nomornya Wawan juga, lalu kita simpan. Yes. Oke, berhasil, kita cetak formnya. Formnya nanti akan seperti ini ya. Nah, ada surat jalan, karena ini bentuknya kiriman darah ya. Golongan darah B, EPP. Nah, berkas ini nanti apa? Berkasnya untuk diupload nanti itu kita perlu untuk cetak. Kita download. Sudah selesai, kemudian kita masuk ke pemberi darah. Sorry, bukan dia transfer, di dropping ya, pemberi darah. Sudah tadi, kemudian order selesai. Dia belum masuk di sini karena memang belum diterima oleh rumah sakit. Ini seharusnya tadi yang transfusi juga begini ya, kita upload dulu bukti droppingnya. Kita upload bukti dropping, upload buktinya, kita ambil file yang tadi sudah kita download, dokumen PDF, upload, simpan. Jadi nanti biar rumah sakit bisa lihat ya. Kalau sudah selesai, kita lihat di sisi rumah sakit. Nah, di sisi rumah sakit, kita lihat order selesai. Ada harusnya. Ini ya, dari UDD Edukasi, konfirmasi kedatangan darah. Oke. Yang diminta EPP B. Oke. Sesuai. Kemudian penerima darah. Kemudian suhu datang. Suhu datang misalkan 4. Sorry, misalkan EPP adem ya. Terusnya dingin dia batu. Dia harus minus 40. Minus 40. Sorry, tadi di depan itu harusnya saya memasukkan minus.
Tanggal diterima hari ini. Kemudian konfirmasi penerima. Yes. Lihat form transaksi. Oh, selesai. Harusnya bisa dilihat. Oke. Nah, dari situ kita kembali ke sisi UTD-nya. Sisi UTD, UTD lihat di petugas dropping di bagian order selesai. Oke, sudah selesai. Jadi kalau belum diterima di rumah sakit, dia data order selesai tidak akan muncul. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Kita tidak semua pelajari menu-menu yang ada di sini. Cuma nanti untuk kebutuhan apa praktikum dan kebutuhan UAS, nanti kita akan lihat di sini ya. Cara mencari stok darah. Tadi kan saya sempat masukin data salah ya, karena golongan saya memasukkan nomor kantong yang golongannya berbeda. Jadi untuk memastikannya kita di stok darah. Kalau list stok itu untuk melihat berapa banyak jumlahnya, tapi kalau table stok itu untuk melihat data darahnya ya. Data darahnya di sini nomor kantong dan lain sebagainya. Oke. Jadi pada saat kalian nanti praktikum, kalian akan lihat dulu di sini. Di data, kemudian di stok darah lalu lihat table stok untuk melihat darah-darah mana, golongannya apa, dan komponennya. Jadi nanti pada saat praktek, kalian meminta darah PRC, ya harus cari darahnya PRC dengan golongan yang sama. Kalau golongannya nggak sama, pasti ditolak. Oke. Lalu nanti untuk eh, menambah, jadi prosesnya sebetulnya dimulai dari awal ketika mengambil darah, donor, dan membuat komponen segala macam, itu baru menjadi stok darah. Nah, kemudian kita juga bisa inputkan sebetulnya eh, eh, apa namanya stok darah ya, tanpa kita melalui proses ini ya, tanpa kita melalui proses pengambilan darah, mulai dari bikin jadwal dan lain sebagainya macamnya ya. Itu kita bisa tambahkan data darah secara manual. Nanti ini tambahan ya. Nanti kita masuknya di lab ya, lab.sidoni.xyz lab. Kita coba. eh Nah, saya cek dulu. Oh, sorry, sorry, sorry. Bukan di lab ya. Masih di tempat yang sama. Masih eh, di RS admin ya. Oke, oke, sorry. Jadi untuk menambahkan stok secara manual, di sini sebetulnya ada ya data, kemudian stok darah, label stok. Kita bisa tambahkan sebetulnya di sini ya. Tambah stok darah. Oke. Nanti di sini tinggal memasukkan aja nomor kantong. Bahkan nomor kantongnya juga bisa berbeda dari yang biasa kita gunakan ya. Yang 2021 25 sekian kosong sekian itu. Misalkan kita saya buat sampel ya, misalkan menggunakan kantong darah tes 123A itu sebagai Package cell. Kemudian saya masukkan golongannya golongan darah A, kasusnya positif, tanggal rilis misalkan kita buat tanggal 15 kemarin. Oke, jamnya sesuai. Tanggal uptapnya misalkan tanggal uptap tanggal 12 ya. Oke. Tanggal expirednya ini manual semua ya, prosesnya manual. Berarti dari tanggal uptap tanggal 12 12 12 kita anggap misalkan expirednya tanggal 10 deh.
Oke, kemudian tanggal olahnya kita anggap sesuai dengan tanggal akta. Olahnya tanggal 12. Sorry, 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 sorry. Tanggal 12. Oke. Volume rilis misalkan 250, kemudian terangan kita kosongkan lalu kita simpan. Jika berhasil, maka kita akan memiliki tambahan stok darah yang kita inputkan secara manual. Jadi tidak melalui tahapan proses dari awal ya. Kita bikin akun pendonor dulu, kita bikin kegiatan donor dulu, lalu kita bikin pengambilan darah ya. Jadi bisa dilakukan di bagian data, kemudian stok darah, lalu kita tambah. Label stok, lalu kita tambah. Oke, kita cari ada tidak nomor kantong yang kita buat tadi. Tes, ada ya, tes 123A. Oke, nanti eh untuk apa namanya, untuk eh, praktek. Jadi kalian kan perlu stok darah nanti. Nah, stok darahnya dibuat seperti ini saja. Tapi jangan lupa nomor kantongnya ya. Oke, jangan lupa nomor kantongnya. Sehingga pada saat nanti butuh butuh misalkan kalau dropping kan nggak satu, misalkan bisa 5, nah kalian bisa buat di sini. Misalkan tambahkan lagi, saya mau bikin stok darahnya itu ada 10 ya, masukkan aja. 10 misalkan kayak tadi itu tes 1 2 3 4 lalu tes berapa dan sebagainya macam gitu. Sesuai dengan pola kalian saja kantong darah. Dan itu nanti untuk praktikum, untuk tes prakteknya itu karena kita butuh stok darah kita akan tambahkan di sini. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Halo, masih atau masih udah pada Pak, nggak menghilang ada. ya? Gak ada, cukup ya. Oke, kalau sudah cukup, jadi yang harus kalian tadi praktekkan permintaan darah, transfusi, permintaan bloodstain, lalu bagaimana menambahkan stok secara manual. Oke, poinnya itu dulu. Ya, nanti kita ketemu di minggu depan sebelum di pertemuan terakhir sebelum nanti uh, UAS ya. Oke, terima kasih sudah hadir hari ini. Tugasnya adalah kalian mengerjakan yang tadi saya sampaikan. Ya, jadi nanti dibuat ya. Nanti Pak Seno mungkin tugasnya itu bisa di screenshot nanti masuk ke editing ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya rasa cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa dipahami dan eh, kalian tetap harus praktekkan ya karena itu nanti ujiannya praktek. Kalau itu nggak bisa, ya susah nanti bagaimana kalian mau 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 ujian ya. Jadi ujian praktek terus kalian nggak ngerti caranya ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya tutup teman kali ini dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Baik, terima kasih semuanya.